tips bagi mahasiswa yang akan melaksanakan ujian skripsi. Kenapa Anda memilih judul itu? Apa yang membuat Anda tertarik sehingga mau mengambil judul penelitian itu? Saya menganggap bahwa terkadang mahasiswa membuat skripsi itu tidak ditahu arahnya kemana. Rumusan masalahnya ada, cuman arahnya tidak ditahu karena kesalahan dalam penentuan subjek dan objek penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ismail Hasan, channel tentang Education and Islamic Study. Pada video kali ini adalah lanjutan dari video tentang tips-tips bagi mahasiswa yang akan melaksanakan ujian skripsi atau sidang skripsi. Di video sebelumnya pada part 1 telah diuraikan bagaimana tips-tips dan pertanyaan-pertanyaan penguji. Di video tersebut ada Dr. Muhammad Anis, ada Dr. Hardianto Rahman, ada kandidat Dr. Takdir, ada kandidat Dr. Umar, dan ada kandidat Dr. Iqbal dan sebagainya. Nah, di video kali ini saya akan mewawancarai Bapak Dr. Muhammad Syukri dan Bapak kandidat Dr. Rahmatullah Amin tentang tips-tips menghadapi ujian skripsi dan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasa dilontarkan dalam ujian skripsi. Sebelum kita lanjut ke video berikutnya, silakan teman-teman like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Bagi mahasiswa yang akan mengikuti ujian proposal ataupun ujian skripsi, ada beberapa hal atau beberapa tips yang perlu dipersiapkan. Yang pertama tentunya adalah menjaga agar tetap dalam kondisi sehat, dalam kondisi siap, dalam arti sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang selanjutnya yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa adalah tentu menyiapkan diri dalam memahami semua isi materi yang telah ditulis baik dalam bentuk proposal maupun skripsi. Nah, selanjutnya tips yang perlu pula diperhatikan oleh mahasiswa di dalam sebelum mengikuti ujian apakah proposal atau skripsi tentu adalah menyiapkan PowerPoint yang bagus, yang menarik dan simple sehingga betul-betul berbentuk PowerPoint, sehingga dalam menjelaskan nanti isi PowerPoint-nya itu juga dengan mudah memahami masing-masing bagian-bagian dari PowerPoint tersebut. Nah, selanjutnya tips yang terakhir adalah tentu adalah mempersiapkan diri kemungkinan pertanyaan-pertanyaan timbul di dalam ujian tersebut. Kira itu. Terima kasih, Pak. Ya, saya to the point saja di dalam memberikan ujian kepada mahasiswa baik ujian proposal maupun skripsi ada 4 hal yang mendasar tertanyakan. Yang pertama adalah kenapa Anda memilih judul penelitian itu? Apa yang melatar belakangi sehingga Anda tertarik memilih judul itu? Dan apakah Anda memahami unsur-unsur yang ada dalam judul itu, atau istilahnya kalau dalam bahasa lain disebut variabel-variabel atau fokus-fokus yang ada dalam penelitian tersebut. Dan yang selanjutnya yang akan saya tanyakan kepada mahasiswa adalah apa urgensi atau apa signifikansi dari penelitian yang Anda akan lakukan bagi dunia pendidikan. Nah, kalau itu tentang pendidikan. Nah, selanjutnya pertanyaan lain adalah bagaimana Anda merumuskan hipotesis tentang judul penelitian tersebut? Atau kalau dalam penelitian kualitatif, ya apa fokus penelitian yang Anda akan fokuskan di dalam penelitian saudara? Dan yang paling terakhir tentu adalah apa inti penelitian saudara ini? Itu saya kira itu. Baik, yang pertama mahasiswa itu harus sehat dulu sebelum berangkat ujian. Kemudian yang kedua, biasanya mahasiswa itu harus meng-cross check semua
lembar per lembarnya dari skripsinya, karena ini sering terjadi di mana mahasiswa terkadang hanya memeriksa satu kali, ada halaman yang terbalik dan selebihnya. Itu fatal menurut saya. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa itu harus memahami arti PowerPoint. Jadi terkadang mahasiswa membuat PowerPoint itu terlalu panjang. Padahal intisari dari PowerPoint itu adalah poin-poin tertentu yang kemudian mampu menjelaskan inti materi dari skripsi itu sendiri. Ini yang juga biasa mahasiswa lupakan, sampai terlalu panjang dia menjelaskan terkait dengan skripsinya lewat PowerPoint-nya. Ya, karena sebelumnya sudah dijelaskan terkait dengan judul, pemahaman judul. Jadi narasumber yang lain mungkin sudah menjelaskan tentang pemahaman judul. Yang paling sering saya pertanyakan adalah rumusan masalahnya. Jadi apakah rumusan masalah ini mampu mewakili judul skripsinya? Kemudian yang kedua, bahwa rumusan masalah ini itu tidak lepas dari semua bab yang ada di skripsi. Yang lucunya adalah terkadang rumusan masalah lain, kemudian di bab penelitiannya subjek objek penelitiannya yang lain. Ini artinya saya menganggap bahwa terkadang mahasiswa membuat skripsi itu tidak ditahu arahnya kemana. Rumusan masalahnya ada, cuman arahnya tidak ditahu karena kesalahan dalam penentuan subjek dan objek penelitian. Ini yang sering sekali saya dapatkan. Kemudian terkait dengan definisi operasional. Ini juga saya menganggap bahwa kalau Anda tidak pahami definisi operasional secara detail, maka yakin dan percaya skripsi Anda tidak ditahu arahnya kemana. Definisi operasional ini terkadang mahasiswa itu membuat definisi secara literate yang dia ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Padahal yang saya pahami bahwa definisi operasional itu adalah pendefinisian secara operasional terkait dengan asas kegunaan dari judul itu sendiri atau poin judul itu sendiri. Beberapa variabel yang kemudian kita harus jelaskan, dan itu harus mampu mewakili dari penjelasan secara definisi operasional. Dan selanjutnya adalah di bab 2. Terkadang di bab 2 kajian teori ini terlalu mengambang. Kenapa saya menganggap mengambang? Karena ini keseringan mahasiswa melihat dan mengcopy milik senior-seniornya yang ada di perpustakaan dan selebihnya, yang terkadang dia lupakan bahwa bab 2 ini sebenarnya adalah kajian teori yang mampu menjelaskan semua variabel yang ada di judul. Jangan terlalu mengambang. Contoh kecilnya begini, seorang mahasiswa mengkaji terkait dengan single parent atau pengaruh orang tua terhadap perkembangan anaknya. Ini dalam posisi single parent, itu ternyata banyak sekali mahasiswa yang menjelaskan terkait dengan perilaku orang tua, lalu kemudian mendefinisikan lagi single parent secara literate panjang, dan sebenarnya menurut saya itu tidak usah dijelaskan secara panjang. Yang pasti adalah kajian teori ini adalah memahami inti variabel dengan menjelaskan masukan-masukan dari teori-teori yang ada sebelumnya sampai di penelitian yang relevan. Itu yang saya pahami. Kemudian juga ini banyak saya lihat bahwa anak mahasiswa itu memang butuh pembelajaran secara otodidak ataupun online seperti ini, di mana mereka tidak memahami metodologi penelitian. Terkadang dia harus kuantitatif, dia kualitatifkan. Kualitatif, dia lebih mengkuantitatifkan. Ini yang terkadang kita juga blank melihatnya, bahwa di rumusan masalah salah, di bab 3-nya salah. Terkait di bab 4, ini juga sering terjadi, dan insya Allah di channel ini mungkin akan dijelaskan nantinya. Di bab 4 itu selalu
menjadi alasan utama mahasiswa adalah gambaran geografis penelitian, tempat penelitian. Jadi anggaplah dia menjelaskan terkait dengan kantor desa sekian jumlahnya dan sekian ininya, padahal bukan itu yang kemudian kita inginkan. Kontennya bahwa hanya Anda mengambil subjek penelitian di desa itu tidak mutlak harus kita melihat dan menggambarkan di bab 4 terkait dengan konten geografis kantor desa dan selebihnya. Padahal konten materinya adalah majelis taklim. Kalau saya fokuskan di majelis taklim, jangan di desanya. Sampai-sampai itu memakan sampai 5 lembar. Jangan memperbanyak materi hanya karena mempertebal skripsi. Skripsi itu tidak butuh tebalnya. Yang jelas adalah konten materinya dan intisari dari materi yang Anda jelaskan di skripsi. Jangan lupa subscribe dan like guys, karena subscribe itu gratis. Ambah hoho. Itulah tadi video tentang tips dan pertanyaan-pertanyaan para penguji pada saat sidang ujian skripsi. Dan terima kasih telah menonton video saya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dan sebelum kita akhiri, silakan teman-teman untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Salam pendidikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.